Baiklah, kali ini saya kedapatan sebuah STB yang rusak ya. Jadi sama sekali tidak ada gambar ya. Ya, jadi kita akan coba dulu bagaimana keadaan STB ini, set top box ya, untuk saluran TV, karena masih manual TV-nya ya. Baiklah, akan kita buka dulu semua baut-bautnya dan saksikan apa yang terjadi dengan STB ini ya. Oke, setelah kita buka bagaimana keadaan di dalam set top box ini ya. Jadi dari penglihatan ternyata langsung terlihat ada ELCO ya, elektrolit kondensator ya, atau kapasitor elektrolit yang menggembung ya. Jadi terlihat dia tidak rata lagi permukaan bawahnya, itu ada gelembung, menggelembung maksudnya ya. Oke, langsung saja kita buka modulnya. Sekali lagi jangan lupa baut-bautnya jangan sampai ada yang nanti terlupa, karena biasanya seorang teknisi itu suka kelebihan baut ya, karena lupa dia bautnya ada di mana, termasuk saya sendiri. Oke, kita lihat. Ada baut lagi di belakang ya, kita buka semuanya. Nah, ini yang paling penting adalah mengenali komponen yang rusak ya. Jadi ELCO atau elektrolit kondensator itu harus dibaca, khusus bagi pemula ya. Ada nilai kapasitas ya, bisa berupa mikrofarad ya, bisa berupa nanofarad ya. Nah, ini biasanya kalau ELCO besar itu nilainya mikrofarad ya. Nanti akan kita lihat setelah dibuka berapa nilai kapasitasnya. Yang kedua yang perlu diketahui juga, nah ini kita harus bantu dengan timah ya, jadi memancing, karena ini timahnya ini atas bawah ya, artinya bagian PCB atas dan bawah ini ada timahnya. Biasa kan hanya bagian atas ya. Nah, ini dia tembus sampai ke bawah, jadi harus dipancing dulu dengan timah. Jadi untuk pemula ya, untuk memulai emang untuk membuka ini sangat sulit sekali, karena timahnya itu sampai ke dalam gitu ya. Jadi harus dipancing dengan timah lagi, baru disedot dengan sedotan timah ya. Jadi harus sabar ya. Jadi jangan langsung ditarik saja ELCO-nya, nanti akan merusak PCB. Jadi kalau PCB-nya rusak lebih ribet lagi ya. Jangan sampai merusak PCB. Betul-betul harus sabar ya. Nah, ini sambil dicabut ELCO-nya atau kondensator elektrolitnya, sambil dipanasin ternyata bisa. Nah, ini kita lihat ada seperti karat ya, kemudian di atas menggelembung, dan ini nilainya kalau tidak terlihat, yaitu nilainya adalah 1000 mikrofarad ya, 1000 mikrofarad 16 volt. Ini memang komponen untuk elektronik sekarang ya, hampir keseluruhan rata-rata bernilai kurang bagus. Nah, ini saya ambilkan ELCO yang bekas pakai TV. Jadi TV lama itu justru ELCO-nya itu bisa bertahan sangat lama ya, tidak cepat rusak. Jadi jangan dibuang ELCO yang bekas pakai tapi masih bagus, bukannya ELCO yang jelek ya. ELCO yang ini umurnya lebih panjang daripada kalau kita beli ELCO baru ya, karena ini memang mutunya bagus. Kita ambil 1000 mikrofarad dengan voltase di atasnya ya.
Jadi untuk voltase boleh di atasnya, jadi 16 volt kita ganti dengan 25 volt atau 50 volt, tidak masalah ya. Jadi kita ambilkan elko yang bekas tapi bermutu baik, berkualitas baik. Nah, ini bagaimanakah cara mengukur elko itu? Jadi kita bolak-balik posisi di ohmmeter, boleh 1 kilo ohm ya, tergantung elko yang diukur. Bisa kalau terlalu tinggi kita turunkan dari 1 kilo ke 100 ohm atau ke 10 ohm ya. Ini kita pakai 1 kilo ohm, kita pakai 100 ohm ya, karena ini kan 1000 ya, 1000 mikrofarad. Kita pakai 100 ohm untuk mengukurnya. Kalau dia bolak-balik dengan benar ya, itu menandakan elko itu sudah masih baik. Tapi kalau dia ketika diukur jarumnya mentok tidak balik-balik, itu menandakan rusak atau korslet ya. Nah, ini bagaimana cara memasangnya. Jangan lupa dalam elko itu, pada kaki elko ada positif dan negatif ya, tidak boleh tertukar, ingat ya. Jadi elko itu ada positif dan negatif, tidak boleh terbalik ya. Kalau terbalik tentu saja bisa merusak komponen lain, terutama IC ya. Oke, ketika dicoba misalnya terbalik, nah ini bisa merusak yang lain. Kita lihat di sini memang ada kendala untuk memasukkan elko, karena ada kakinya nih terlalu pendek ya. Untuk elko bekas itu memang kakinya agak pendek, jadi agak sulit untuk memasangnya. Oleh karena itu perlu kita tambah dengan, nah ini caranya. Jadi elko bekas itu kita sambung dengan tembaga atau kabel dari tembaga dari kabel ya. Bisa juga menggunakan kaki komponen untuk menyambungnya ya. Jadi kaki komponen baru kita ambil untuk menyambung elko-nya. Jadi seperti itu ya, karena dia mentok dengan komponen lain. Nah, setelah itu baru kita solder dari belakang ya. Ini memang bukan pekerjaan yang mudah untuk pemula ya, untuk memasukkan komponen seperti ini. Ini sudah disambung tapi masih ada mentok. Ini tinggal kita lakukan penyolderan. Untuk pemula sekali lagi, solder juga jangan sembarangan. Artinya jangan solder yang murahan ya, tidak harus yang bermutu. Apa bedanya solder yang murah dengan yang bermutu? Kalau solder murah, matanya juga murah ya, harganya murah. Itu biasanya kalau digunakan untuk menyolder itu tidak mau menempel ya. Ya perbandingannya gini, mata solder yang bagus misalnya 25.000 ya matanya saja, sedangkan solder yang murah hanya mungkin 20.000 atau 15.000 sudah semuanya komplit ya. Jadi harus kita pahami itu soldernya bagi pemula sekali lagi ya. Kalau udah yang profesional tidak perlu saya ajarkan lagi. Oke, ini sudah kita pasang elko-nya. Kita tinggal cari lagi kerusakan lain apakah masih ada, terutama untuk dioda bridge-nya ya. Jangan-jangan elko ini rusak karena ada dioda bridge yang sudah korslet. Oke, nah cara mengukurnya, dioda bridge itu nanti kakinya ada 4 ya. Baiklah, ini akan saya jelaskan sekelumit tentang power supply ya. Jadi di sini ada gambar simbol ini trafo ya. Kemudian ada dioda ya, dan ada kondensator atau elko ya. Seperti ini. Bukan untuk yang sudah mahir ya, untuk pemula ya. Jadi di sini ada elko, ini ada power supply, ada trafo yang untuk menurunkan tegangan dari misalnya dari 20 ke 12 volt. Nah, di sini ada dioda 4
disebut dioda brid, yaitu ada katoda ketemu anoda, ini ketemu AC ya, selanjutnya sama katoda ketemu anoda juga AC, baru selanjutnya ketemu dengan langsung elko. Jadi katoda positif, anoda negatif, seperti itu. Itu sekaligus tentang apa. Nah, jadi itu harus kita ukur juga ya sebelum kita coba. Jadi kalau ada nanti ada yang koslet, mungkin itu penyebab dari elko yang rusak. Oke. Jadi setelah semuanya normal, ya kalau sudah kita tes semua komponen lain yang menyebabkan elko itu rusak dan kita yakin tidak ada kerusakan lain selain ya elko yang kita ketahui berubah fisiknya, maka bisa kita coba ya. Jangan lupa kita pasang dulu kabel AC-nya ya, listriknya seperti ini. Bagaimana hasil percobaan setelah kita ganti dengan elko baru ya? Apakah dia sudah menyala ya? Ya, ini tidak terlihat nyala ya, tapi sebenarnya sudah jadi ini ya. Ini belum di on tadi ya, jadi ada yang terlupa. Oke, ternyata udah jadi. Coba akan kita lihat bagaimana hasilnya. Kita akan coba langsung ke TV ya. Jangan lupa pasang baut-bautnya. Sekali lagi jangan sampai bautnya berlebih ya. Pada kebiasaan montir ini baut suka lebih. Oke. Bagaimana hasilnya? Ya, kita kembalikan dulu. Bautnya kita pasang semua ya sebelum kita tutup. Seperti apa hasilnya akan kita lihat nanti.